Halo guys, balik lagi di channel Muhammad Race. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di ujung perhelatan kompetisi karting Asia di 2024 ini. Kali ini, Muhammad menutup race di 2024 dengan mengikuti 2024 Macau International Karting Grand Prix. Kompetisi ini terdiri dari dua event, yaitu Rock Invitational Race dan Ayame Asia Final. Ingin tahu keseruan Muhammad di dua race ini? Tonton sampai habis ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Ini merupakan kali pertama Muhammad mencoba Kartodromo de Kolowan, Macau loh guys. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 1,2 km, menjadikannya cukup teknis untuk balapan kompetitif. Muhammad juga menggunakan sasis baru yaitu CS55 Kart milik pembalap F1 yaitu Carlos Sainz. Gimana guys? Keren kan mobil baru Muhammad? Selama 2 pekan di Macau ini, Muhammad bergabung di Mars Racing Team. Karena ini pertama kalinya Muhammad menjajal sirkuit Kolowan, itu mengapa Muhammad perlu banyak berlatih dan beradaptasi di sirkuit ini. Karena sirkuit ini tentunya mempunyai pola tikungan dan tantangan tersendiri. Sebagai contoh, aspal di sirkuit ini tergolong dingin guys. Itu mengapa Muhammad dan tim juga harus memperhatikan tekanan ban agar bisa mendapatkan grip yang maksimal. Pada pekan pertama, Rock Invitational Race lebih dulu diselenggarakan. Pada kategori mini rock ini diikuti oleh 14 pembalap. Beberapa di antaranya adalah sahabat Muhammad yaitu Jay Kostecki, Braden Watson, dan pembalap Itali Achille Rea. Berbekal latihan rutin yang dilakukan Muhammad di track beberapa hari sebelum race dan pembacaan data dan coaching oleh Coach Presley dan tim, Muhammad sudah cukup siap untuk Macau International Kart Grand Prix ini. Pada sesi KTT dan 2 kali hit yang berjalan ini, menyuguhkan fight yang seru antar pembalap termasuk Muhammad. Muhammad berhasil melewati lap demi lap dengan cukup konsisten. Pada hit pertama, Muhammad finish di posisi ketiga, dan pada hit kedua, dia finish di posisi keempat. Dalam hitungan perolehan poin yang didapat, Muhammad mengamankan posisi ketiga untuk pre-final dan final besok. Muhammad memulai start dengan sangat baik, dengan maju ke posisi kedua, tapi drama saling salib terjadi, hingga Muhammad sempat turun ke posisi kelima. Lalu berhasil kembali ke posisi ketiga. Tapi, pada lap terakhir, dia mendapatkan tekanan dari Kostecki dan harus kehilangan posisinya sehingga finish di posisi kelima. Pada final, Muhammad start di posisi kelima. Muhammad kurang beruntung pada saat start dan harus mundur ke posisi ketujuh hingga 10 lap berjalan dari total 16 lap. Tapi, hal itu tidak membuat Muhammad down dan hilang semangat. Lihat saja, hanya butuh 3 lap terakhir bagi Muhammad untuk menyalip pembalap di depannya dan mengamankan posisi ketiga pada Final Rock Macau 2024. What a fight Muhammad, benar-benar penampilan yang sangat baik dari Muhammad. Wuhuu!
Dari kategori junior dan senior, sahabat sekaligus kakak Muhammad dalam trek, Dennis Chen dan Dylan Tan juga podium loh guys. Catatannya apa aja nih buat yang next ayam? Buat next week, definitely startnya sih. Dari sebelum-sebelumnya juga ada yang bisa diperbaiki di startnya. Dia startnya bagus, tapi di turn 2-nya mungkin bisa do things differently. Kali ini di final jadi lebih susah, jadi lebih perjuangan lagi buat bisa P3-nya. Karena startnya nggak bagus, jadi itu yang pasti juga late race juga battlingnya tuh harus diperbaiki lagi ya pasti. Tapi overall dia bisa dari posisi 5, posisi 6 balik ke posisi 3 lagi sih udah oke banget di akhir-akhirnya. Jadi tinggal dikit-dikit itu lagi aja tinggal yang perlu diperbaiki. Bagi Muhammad, race tidak hanya sekedar bersaing di track, tapi dimanapun Muhammad selalu mendapat teman baru. Contohnya Blake, pembalap dari US yang baru ia kenal beberapa hari terakhir. Kehambalan Muhammad membuat siapapun akan senang bermain dan berteman dengannya. Di satu hari sebelum Ayami ini, Muhammad dan Blake menghabiskan waktu bersama dengan bermain Uno, makan es krim, dan mengunjungi museum. Memasuki pekan kedua, Muhammad hanya memiliki 1 hari untuk beristirahat dan esoknya langsung memulai praktis untuk Ayami Asia Final. Meskipun berhasil mendapat podium pada pekan sebelumnya, tapi coach dan tim percaya masih banyak yang bisa Muhammad perbaiki dan improve di pekan ini. Berbeda dengan race sebelumnya, race kali ini diikuti oleh 44 pembalap kadet loh guys. Yang salah satunya adalah Ayami World Champion 2024, yaitu Manny Nuvolini. Oleh karena itu, persaingan akan jauh lebih ketat dari sebelumnya. Pada sesi quali heat ini, para pembalap dibentuk menjadi 2 grup, di mana Muhammad masuk dalam grup B. Start dari posisi 9, Muhammad menyuguhkan fight yang sangat seru. Menyalip 7 pembalap diiringi sorakan penonton dari tribun hingga finish di posisi kedua. Wow! Hal ini membuat Muhammad mengamankan starting grid di posisi ketiga untuk super heat nanti. Namun, pada saat super heat, Muhammad mendapatkan gesekan terus-menerus hingga harus terlempar ke posisi ke-17. Seperti yang selalu coach dan bunda ajarkan pada Muhammad, bahwa tidak ada yang mustahil di balap. Selama ada kemauan dan usaha, akhirnya Muhammad kembali menyalip lawannya satu persatu hingga bisa finish di posisi ke-9. Ini baru Muhammad. Dalam perhitungan poin keseluruhan, Muhammad akan start di posisi 10 pada final. Final dimulai dengan menyisakan 34 pembalap dari 44 pembalap sebelumnya. Itu berarti ada 10 pembalap yang tidak bisa melanjutkan ke babak final. Bukan balap namanya jika tidak ada drama di dalamnya. Saat warming up lap, Muhammad tergelincir dan membuat dia terlempar ke belakang. Tapi, untungnya Muhammad bisa menyusul ke grid sebelum red line. The back of the grid, if he can get back into his original 10th place before the red line, which is after this corner, then he'll be okay. He is fighting to try and make his way back into position. He should just about be able to get there, but it's going to be tricky. He holds his position and manages just in the nick of time before the red line. Well done to Mohamed Wibwo. He does get to start from his original P10. Lampu hijau sudah menyala, dan inilah dia final Ayami Asia 2024. Muhammad berhasil maju satu grid saat start dan sempat menjadi the fastest lap di 2 lap pertama. Ketatnya persaingan 34 pembalap dari seluruh dunia ini membuat Muhammad sangat struggle untuk menyalip ataupun defense posisinya. Lap demi lap, Muhammad berhasil naik hingga posisi ke-7 dan berhasil mempertahankannya hingga bendera finish dikibarkan. What a fight Muhammad! Finish di posisi ke-7 dari 44 driver of the world.
Sahabat Muhammad dari Indonesia, yaitu Michael Vino, juga berhasil finish di posisi ke-9. Congrats Michael! Saya namanya Michael Vino Satrio dan saya suka main go-kart. I try my best aja lah. Semangat ya teman-teman Indonesia, semoga kalian bisa menang. Good luck ya. So, this weekend was a very competitive weekend. There was 41 drivers in the biggest race of Asia in the year. Overall, I would say it was a positive one. Even though the result in the final wasn't as we wanted, and I looked at Muhammad's reaction after the race, I know he wanted a bit more, but we can only take the positives and learn as much as we can from a weekend like this. His fighting improved a lot this weekend. He was much more aggressive, and in the wheel-to-wheel battles, he was much better. There's still a lot of things that we need to improve on. In the final, I think he made a little bit too much silly mistakes here and there. But, at the end of the day, we're only going to learn and we're going to come back stronger from this. And I think Muhammad now needs to work as hard as he can in the off-season to make sure that he hits the ground running for 2025. He clearly has the talent. He clearly has the speed. I think now he just needs to level up and upgrade himself and start 2025 in the best way possible. And that all starts with a really strong off-season in 2024, working as hard as possible, doing his homework, getting stronger physically, getting more discipline, start building good habits. And if he does that, I think the sky's the limit for him. Gimana sih Bun rasanya nemenin anak yang masih umur 9 tahun balap? Kalau latihan rasanya hanya mungkin kita agak sedikit capek ya, karena dari pagi dari subuh sampai maghrib kita di track, itu kita standby benar-benar memastikan bahwa anak ini fokus untuk belajar karena dia sudah izin dari sekolah. Kita nggak mau Muhammad ini hanya main-main, maunya kita kan memang serius ya karena sudah izin. Jadi dia harus fokus di sini. Saya sebagai ibunya pun harus memastikan bahwa dia tuh belajar. Apa yang diajarkan oleh coachnya itu dia bisa memahami dan dia bisa mempraktekkan itu di track. Kalau pada saat race day, Sabtu, Minggu itu biasanya kita udah deg-degan. Kayak tadi tuh udah selesai race juga yang lain udah manggil-manggil untuk mengucapkan selamat, saya masih agak bengong karena ya agak deg-degan ya gitu, takutnya ada kenapa-kenapa gitu. Tapi ya balik lagi kita bersyukur aja at the end of the day anak-anak itu semuanya selamat. Ada yang perlu ditakuti nggak sih Bun, atau nggak yang dicemaskan Bunda gitu? Olahraga ini kan cukup high risk ya, memang ya kita tahu sendiri anak kecil dalam berkendaraan gitu. Tapi karena diajarkan dengan coach yang profesional, juga anaknya juga dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang komplit, kita harus memastikan dia penggunaannya dengan baik dan benar. Selanjutnya ya kita berharap anak-anak mengikuti aturan sehingga pada saat melakukan balap itu tidak terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri dan juga teman-temannya yang lain. Selain itu pastinya kita nggak boleh lepas dari berdoa, mengharapkan, selain memang kita mengharapkan pastinya menang juara, tapi selalu mengharapkan yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita semua. Jadi kalau cemas pasti adalah sedikit-sedikit, tapi namanya ini adalah impian dari anak-anak ya. Selama kita masih bisa support, insya Allah kita sebagai orang tua kita harus support terus. Terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Sampai jumpa di garis finish.